Anda menyaksikan dialog spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama saya Ayu Rahmawati. Pemerintahan Jokowi mengelola APBN demi kesejahteraan masyarakat di tengah hantaman pandemi, kondisi geopolitik yang memanas hingga pemilu presiden. Berbagai kebijakan yang diambil dalam politik anggaran juga menjadi cerminan prioritas pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Salah satu yang penting adalah dana bansos, dana pendidikan, dana untuk COVID dan ekonomi hingga kesehatan. Masalah lain adalah pengelolaan utang yang selalu menjadi isu hangat di percakapan publik. Sejumlah ekonom menyebut pemerintahan Jokowi kurang optimal dalam mengejar sejumlah target di sektor ekonomi. Kebijakan yang salah sasaran dituding menjadi penyebab pemerintahan Jokowi tidak berhasil mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan selama 10 tahun pemerintahannya. 2 kali berhasil memenangkan pemilu. Presiden Jokowi tercatat memberikan sejumlah janji untuk melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Mulai dari menggenjot angka tingkat pertumbuhan Indonesia, menekan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, serta menekan penggunaan utang luar negeri. Namun jauh panggang dari api. Sejumlah ekonom justru menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi masih belum berhasil mengejar target yang ditetapkan. Di sektor ekonomi pada Pilpres 2014, Jokowi yang bersanding dengan Yusuf Kala menggaungkan janji kampanye untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7%. Bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, pemerintahan Jokowi JK menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Namun nyatanya realisasi target sangat jauh dari harapan. Karena di sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi, laju ekonomi Indonesia masih terjebak di kisaran 5%, meski trennya cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,79%. Kemudian naik ke posisi 5,02% pada 2016, serta 5,07% pada 2017. Tren kenaikan berlanjut di 2018 dengan angka 5,17%, namun kembali turun ke angka 5,02% di tahun 2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi yang bersanding dengan Ma'ruf Amin justru menghadapi cobaan lebih berat saat berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan perekonomian Indonesia kala itu terjadi karena badai pandemi COVID-19. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis sebesar 2,07%. Setahun kemudian pada 2021, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi berupaya bangkit dan berhasil mencatatkan kenaikan angka laju pertumbuhan hingga 3,69%. Pada 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali pulih dan tumbuh 5,31% dan 5,05% di tahun 2023. Namun hingga akhir pemerintahan Jokowi di tahun 2024, angka tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di rentang angka 5% saja. Capaian pertumbuhan ekonomi yang konsisten di 5% menurut ekonom terlihat cukup baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan ancaman konflik geopolitik. Namun stagnasi ini menyimpan sejumlah masalah. Jadi 10 tahun ini memang pemerintahan Jokowi amat disayangkan ya, banyak kebijakan yang masih belum efektif ya, bahkan tidak efektif gitu ya, terhadap dorongan perbaikan dan juga peningkatan kinerja ekonomi. Infrastruktur yang dibangun itu tidak matching dengan kebutuhan industri. Sudah mahal, utang lagi infrastrukturnya. Jadi kita juga gagal memanfaatkan dari perang dagang Amerika dengan China. Jumlah utang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dikutip dari data Kementerian Keuangan bertambah hampir 6.000 triliun rupiah atau melonjak 22,4%. Di awal pemerintahan Jokowi, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 2.601,72 triliun rupiah atau setara dengan 26,5% dari produk domestik bruto PDB.
Namun hingga September 2024, posisi utang pemerintah menembus 8.444,87 triliun rupiah atau setara dengan 39,13% dari PDB. Di tengah sorotan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5%, serta penambahan jumlah hutang pemerintah yang fantastis selama 2 periode pemerintahannya, Presiden Jokowi tercatat juga berhasil melakukan pencapaian di sejumlah bidang, mulai dari melakukan serangkaian pembangunan proyek infrastruktur, menjaga laju inflasi di kisaran 2 hingga 3%, serta tren penurunan angka kemiskinan hingga sebesar 9,03% di tahun 2024. Namun sejumlah ekonom menyoroti hasil pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan segera mulai bekerja medio Oktober 2024 ini. Baik Rizal maupun Bima menyebut klaim pencapaian target pembangunan sektor ekonomi yang digaungkan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sesungguhnya tidak efektif. Kebijakan ekonomi yang dijalankan menurut keduanya masih banyak yang salah sasaran dan tak konsisten. Evaluasi atas pencapaian pemerintahan di era Jokowi selayaknya menjadi catatan penting bagi pemerintahan baru Indonesia yang akan segera disahkan pada Oktober 2024 mendatang. Sejatinya pemerintahan di bawah komando Prabowo akan menjalankan sejumlah target sektor ekonomi yang dibahas dalam RUU APBN 2025 serta telah disahkan menjadi undang-undang seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan era pemerintahan Jokowi Sri Mulyani usai menggelar rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 September 2024. Selain itu, juga melanjutkan sejumlah program prioritas yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting more, spending better, prudent, serta innovative financing. Penerimaan negara dijaga pada 3.005,1 adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Makan bergizi gratis 71 triliun, renovasi sekolah 20 triliun, sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan 2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun, penuntasan TBC, penanganan TBC 8 triliun, lumbung pangan nasional 15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar 1,8 triliun. Untuk transfer ke daerah 919,9 triliun, defisit APBN 2025 seperti tadi telah disampaikan sebesar 2,53% PDB atau 616,2 triliun. Dengan sejumlah evaluasi dari para ekonom atas capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 2 periode di sektor ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Gibran akan menghadapi sederet tantangan, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi global dan meningkatnya tensi geopolitik saat ini. Pemerintahan yang baru menurut para ekonom harus bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap dengan menerapkan keputusan yang berani, salah satunya dengan menjalankan inward looking policy atau kebijakan yang lebih berfokus pada pembangunan industri dalam negeri. Sufiani Tanjung, Angga Cita Kusuma, Jakarta. Dan untuk membahas capaian APBN selama 10 tahun terakhir telah hadir bersama kami, ada nanti melalui sambungan virtual, Bapak M. Sarmuji, anggota DPR periode 2019-2024, dan sudah hadir bersama kami di studio Mas Fikri Permana, ekonom senior KB Felburi Sekuritas, yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mas Fikri, apa kabar? Baik, Mas Fikri, tadi kita sudah melihat ada berita mengenai capaian dari APBN yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode 10 tahun ke belakang. Kalau tadi banyak beberapa kritik yang disampaikan, ada juga capaian-capaian yang telah dipaparkan juga. Menurut Anda, Mas Fikri, bagaimana capaian Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ke belakang? Secara keseluruhan saya lihat sangat positif ya. Apalagi kalau melihat dari APBN kita, di mana di tahun 2014 sudah mulai masuk ada target pembangunan di situ. Jadi
APBN sebagai stabilisasi, sebagai dorongan terhadap ekonomi Indonesia juga semakin baik. Kita lihat ada target pembangunan terkait dengan indeks pembangunan manusia, ada tingkat kemiskinan, ada tingkat pengangguran dan seterusnya yang merupakan hal yang sangat positif, yang sangat berbeda dibanding periode-periode sebelumnya. Di samping itu capaian terkait dengan target pembangunan, apakah itu dengan rasio Gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, semuanya relatif positif dalam 10 tahun terakhir. Tapi masalahnya memang di saat yang sama ada yang namanya COVID-19, ada perubahan gaya hidup masyarakat, ada disrupsi teknologi dan seterusnya. Mungkin ini yang perlu dilihat nantinya ke depan, Mbak Ayu. Oke, tadi Mas Fikri sempat menyebut ada rasio Gini, kemudian juga bisa menuntaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin gambarannya bisa diberikan, Mas, kepada pemirsa, bagaimana sih dampak positif yang bisa diberikan oleh APBN dan juga alokasinya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Kalau dari target pembangunan mungkin yang pertama kita lihat adalah dari indeks pembangunan manusia, Ya. karena di sana ada basic needs, pendidikan dan kesehatan, sekaligus juga ada kesejahteraan, ada tingkat pengangguran dan kemiskinan di situ. Indeks pembangunan manusia kita dari 2013 sampai 2023 itu naik dari 69,4 kalau saya nggak salah ke 79,4. Artinya memang ada pertumbuhan yang bagus dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan juga ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi masalahnya adalah pada saat yang sama memang ada perubahan teknologi, ada perubahan penyerapan ketenagakerjaan, ada perbedaan gaya hidup yang mendorong kemiskinan juga akan berbeda cara pendekatannya. Ada pendekatan kesehatan yang akan berbeda setelah COVID-19. Ada pendidikan yang juga harus didorong lebih kuat nantinya ke depan seiring dengan perkembangan teknologi yang lebih baik, Mbak Ayu. Oke, nah kalau memang dampaknya luar biasa positif tadi ya seperti yang Mas Fikri telah sampaikan, bagaimana dengan di daerah-daerah tertentu, Mas? Seperti 3T ini kan pasti menjadi pusat perhatian kan, karena secara pembangunan juga masih cukup tertinggal dibandingkan kota-kota besar di Indonesia. Bagaimana dengan di sana, Mas? Nah, ini yang menjadi hal positif di APBN sejak setidaknya dari 2019 sampai 2024 ada alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi. Di awal 2014 mungkin kita lihat alokasi ke daerah hanya sekitar 400-an triliun. Di 2023 sampai 2024 sekarang ada 919 triliun. Kita lihat ada distribusi anggaran ke daerah. Bahkan dalam 2 tahun APBN terakhir kita lihat ada alokasi anggaran buat dana desa. Saya pikir ini jadi hal yang cukup baik untuk mendistribusikan APBN ke daerah-daerah 3T. Terluar, terdalam dan juga mungkin terjauh ya yang bisa kita lihat ya dari APBN sampai saat ini. Oke, jadi memang ada optimalisasi di daerah 3T dan juga di luar Pulau Jawa pastinya. Mas Fikri, tapi kalau kita membicarakan mengenai APBN, pemerataan menjadi salah satu fokusnya begitu. Bagaimana atau apa saja sektor-sektor yang menurut Anda sudah sangat optimal dilakukan atau ada serapan yang optimal dari APBN selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Yang paling terlihat mungkin pertama adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Di 2014-2019 pendidikan dan kesehatan jadi kalau untuk pendidikan mungkin kedua terbesar untuk APBN. Di tahun 2024 mungkin jadi yang ketiga atau keempat. Lalu kesehatan juga jadi yang ketiga di 2014 dan jadi yang kelima di 2024. Saya pikir bagaimana dorongan Pak Jokowi terhadap pendidikan kesehatan atau basic needs mungkin sangat baik. Dan kita lihat sekarang bahkan di setiap kecamatan setidaknya ada RSUD, ada puskesmas yang juga bisa didorong sebagai salah satu pengurang resiko kesehatan masyarakat di daerah. Tapi di saat yang sama juga kalau kita lihat memang ada beberapa kebocoran-kebocoran. Tetapi sejauh ini ya namanya juga pemerintahan dengan alokasi anggaran yang sangat besar, jumlah penduduk yang sangat banyak. Betul. Tentunya apalagi juga politik antara pusat daerah dan juga kepentingan-kepentingan lain juga masih ada di situ. Jadi mungkin secara keseluruhan APBN sudah saya pikir sudah sangat baik ya pada saat ini. Apalagi dengan Bu Sri Mulyani yang sangat bisa untuk mendorong kepercayaan masyarakat di sektor keuangan dan juga mungkin di sektor real ya, Mbak Ayu. Oke, tapi kalau misalkan Mas untuk ke depannya, ini kan sekarang kita lagi masa transisi ya dari era Presiden Joko Widodo menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa yang masih bisa dioptimalkan Mas dari capaian-capaian APBN di era kepemimpinan Presiden Jokowi? Pertama mungkin dari sisi pendapatan ya. Kalau kita bicara pendapatan mungkin yang menjadi resiko utama adalah tax ratio kita yang masih kecil. Oke. Nggak heran juga kalau Pak Prabowo membuka kemungkinan adanya badan penerimaan negara yang baru untuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Tax ratio 9,13% saya pikir mungkin yang paling terendah di OECD pada saat ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara G20 ya.
Di saat yang sama juga hal yang juga perlu kita dorong lebih lanjut adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja ke depan. Inward looking policy yang harus dilakukan. Kenapa? Karena pada saat yang sama ada 2,4 juta orang baru yang masuk ke pasar tenaga kerja. Di saat yang sama juga kita mendorong adanya core tax system yang baru agar orang masuk ke core tax system dan tax rasionya lebih baik. Tapi pembukaan lapangan kerja di sektor formal hanya 2,4 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Jadi mungkin ini yang jadi tantangan ke depan. Di saat yang sama dengan adanya teknologi yang lebih baik, adanya AI, tentunya penyerapan tenaga kerja dari sisi jumlahnya mungkin akan terbatas nantinya. Nah, ini yang perlu diantisipasi nantinya ke depan untuk ya semoga kita bisa jadi Indonesia emas ya di 2045 nantinya. Amin, itu juga harapan masyarakat Indonesia pastinya ya. Dan tadi mengutip kata Mas Fikri, ini bagaimanapun teknologi terus berkembang dan dari masa ke masa ini kan kebutuhan dari masyarakat Indonesia juga akan terus berjalan begitu ya Mas, akan terus berubah seperti itu. Kemudian kalau kita melihat Mas, kita relaksasi lagi dari awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 hingga tahun 2024 ini. Tadi sempat disebut ada COVID-19. Tantangannya sebenarnya kan cukup banyak Mas. Di mana masa Presiden Joko ini mengalami tantangan yang cukup signifikan? Saya pikir memang COVID-19 merupakan ya di semua negara adalah tantangan terbesar. Gongnya di COVID-19 ya? Iya, di saat yang sama ada kehilangan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan, terhadap pemerintahan. Bagaimana alokasi anggaran untuk mengurangi resiko kematian dan seterusnya. Ini merupakan tantangan terbesar. Dan kita lihat Pak Jokowi sangat bagus untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Apakah itu dalam bentuk burden sharing ataupun mungkin alokasi anggaran kesehatan yang repositioning di tahun 2020 tersebut. Hal yang juga cukup positif yang kita lihat adalah di pasar keuangan kita mungkin gejolaknya hanya dalam beberapa bulan saja. Mungkin dalam 3 sampai 4 bulan selama 2020, untuk seterusnya kita udah mulai recovery. Apalagi kontraksi ekonomi misalnya yang jadi indikator utama, mungkin pertumbuhan ekonomi kita hanya terkontraksi 2 kuarter 2020 di kuartal 2 dan kuartal 3. Kuartal 4 kita udah mulai positif kembali dan seterusnya lebih baik di 2021 sampai 2024 ini. Oke, baik. Ini jadi sebuah apresiasi ya, karena COVID-19 adalah masa-masa yang sangat sulit bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita akan bahas lagi Mas setelah jeda pemirsa, kita masih akan membahas dan membedah bagaimana tentang realisasi APBN dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 10 tahun Presiden Joko Widodo tentang APBN dan kesejahteraan masyarakat. Bersama dua narasumber kita, ada Pak Sarmuji melalui sambungan virtual, anggota DPR periode 2019-2024, dan juga Mas Fikri Permana, ekonom senior KB Velpuri Sekuritas. Selamat malam Pak Sarmuji, belum saya sapa nih, baru bergabung Pak. Apa kabar? Selamat malam Mbak. Oke, baik. Malam. Pak Sarmuji, Bapak ini sebagai anggota Komisi 11 DPR RI, setelah Bapak duduk di Komisi 11 kemudian juga bermitra dengan pemerintah, bagaimana menurut Anda kebijakan yang diambil dalam politik anggaran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, pertama saya Komisi 11 kira-kira 2,5 tahun yang lalu ya, sekarang saya Komisi 6 kemarin terakhir menjadi pimpinan Komisi 6. Ya. Saya mencatat beberapa hal. Pertama, dalam postur APBN Pak Jokowi selama 10 tahun, itu terlihat transfer daerah itu membesar sangat signifikan dari sebelumnya. Terutama ini berkaitan dengan dana desa. Jadi dana desa tumbuh luar biasa di zaman Pak Jokowi. Ini merupakan ikhtiar pemerintah dan DPR untuk lebih memeratakan pembangunan dan mensegerakan uang bisa sampai pada lokus terakhirnya. Ini kebijakan yang menggembirakan sebenarnya, dan ini kita harapkan kebijakan ini terus dilanjutkan di zaman Pak Prabowo, Mas Gibran. Kalau ini bisa dilakukan secara terus-menerus, makin lama transfer daerah makin besar,
itu daerah-daerah akan segera merasakan dampak secara signifikan. Pilihan kita sebagai pemerintah dan pemerintah pusat, apakah kita suka uang itu berkumpul di pusat lalu pusat membelanjakan sendiri, atau kita segera mendeliver uang itu sampai ke lokalnya, yaitu di desa-desa. Kalau saya tentu saja memilih pilihan transfer daerah makin lama makin besar supaya lebih cepat uang sampai ke sasarannya. Yang kedua tentu saja COVID-19 itu menjadi catatan yang sangat penting. Bagaimana pemerintah dan DPR berusaha menangani dampak COVID yang sangat luar biasa. Kalau pada krisis ekonomi sebelumnya, tidak semua sektor terpapar oleh krisis. Sektor UMKM misalkan itu tidak terpapar oleh krisis waktu krisis sebelumnya. Tetapi COVID-19, semua sektor dan bahkan UMKM sangat terdampak oleh krisis karena COVID-19. Tapi pemerintah alhamdulillah bersama-sama dan waktu itu saya ingat sekali ada perjuangan yang sangat luar biasa pemerintah bersama DPR. Karena kita tiba-tiba saja tidak memiliki uang dan tiba-tiba saja kebutuhan kita jadi sangat besar. Kebutuhan peralatan medis, tenaga medis, kebutuhan melakukan restrukturisasi ekonomi karena tiba-tiba saja semua sektor berdampak dan bangkrut, kebutuhan yang lain-lain terutama aspek kesehatan dan dampak-dampak perekonomian lainnya itu sangat luar biasa tiba-tiba dan kita tidak memiliki uang. Kalaupun APBN kita tidak mencukupi untuk bisa mengcover semuanya. Akhirnya dengan sharing the pain bersama Bank Indonesia, DPR melakukan rapat yang berturut-turut sangat intens. Kemudian ada satu solusi, Bank Indonesia membeli surat utang perdana pemerintah dan itu merupakan langkah yang sangat baik. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan itu butuh perjuangan yang sangat ekstra dan itu pergulatan pemikiran yang luar biasa waktu itu. Oke, perjuangannya sangat ekstra dan juga pastinya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga DPR untuk bisa menuntaskan masalah-masalah yang ada, salah satunya seperti COVID-19. Sebenarnya cukup senada dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fikri. Mas Fikri, sekarang saya ingin menanyakan kepada Anda, tadi kurang lebihnya sebenarnya sama bahwa resapan atau juga alokasi dari dana APBN ini telah bisa menyebar merata ke seluruh Indonesia, salah satunya dengan dana desa. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai ruang anggaran dan juga pos-pos belanja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Oh, kalau saya pikir mungkin ya kalau dari sisi target pembangunan ya, dengan pendidikan dan kesehatan yang menjadi salah satu tujuan dari Pak Jokowi, saya pikir itu sangat baik ya sekarang. Apalagi kalau kita melihat, kita bandingkan mungkin dalam 20 tahun terakhir ada resiko penurunan dari indeks pembangunan manusia di Indonesia. Di samping itu juga hal yang juga perlu kita lihat adalah pada saat anggaran Pak Jokowi dari 2020 sampai 2024 setidaknya dalam burden sharing juga ada penerbitan surat utang. Penerbitan surat utang itu dalam bentuk obligasi retail. Artinya pada saat yang sama ada kebutuhan atau kepercayaan secara bersama-sama bahwa dana itu harus kembali diputar dalam bentuk apakah itu dividen ataupun kupon di Indonesia sendiri. Ini yang mengurangi resiko di pasar keuangan pada saat ada burden sharing. Waktu itu ada 1.144 triliun defisit yang terjadi. Saya pikir ini jadi hal yang cukup positif pada saat ada resiko kenaikan dari yield Sun 10 tahun kita dari 6% sampai 7,8% atau 180 bips hanya dalam waktu 3 bulan. Di saat yang sama dengan adanya burden sharing itu setidaknya sudah menghemat juga pembiayaan bunga hutang kita sekitar 30 triliun. Hal yang kami lihat dari pasar keuangan adalah hal yang bisa memberikan kestabilan di pasar keuangan dan juga tentunya ekonomi Indonesia. Makanya kita pada saat ada COVID-19 dalam 1 tahun ke depan kita sudah mendorong pertumbuhan ekonomi kita di angka 5%. Itu adalah pertumbuhan ekonomi ketiga terbaik di dunia di tahun 2021. Jadi saya pikir mungkin itu jadi hal yang juga cukup positif dan perlu menjadi apresiasi kita terhadap pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2021 sampai saat ini. Oke, angka 5% menjadi apresiasi dan juga prestasi pastinya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pak Sarmuji dan juga Mas Fikri, saya memiliki sebuah tayangan pidato dari Presiden Joko Widodo mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan lihat bersama pemirsa berikut ini.
telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Tapi hati-hati untuk menuju ke 3 negara tadi, menjadi superpower ekonomi, itu banyak tantangannya. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi, saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata. Dan patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Ya, itu dia tadi pidato dari Presiden Joko Widodo mengenai superpower ekonomi baru, negara-negara yang bisa menjadi pusat ekonomi dunia. Saya ingin ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, kalau tadi kita bersama mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Indonesia ini sepertinya potensi ekonominya sangat luar biasa, tapi tetap ada syarat yang harus dipenuhi, harus berhati-hati. Bagaimana Anda mengartikulasikan Indonesia sebagai salah satu dari potensi kekuatan ekonomi dunia yang bisa membantu pemerataan masyarakat Indonesia? Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu benar ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dan beberapa sumber daya alam itu komposisinya sebagian besar ada di Indonesia. Kita ada nomor 1 nikel, lalu emas juga 4 besar negara dunia, dan banyak lagi sumber daya mineral yang kita miliki yang bisa mengkontribusikan terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi kita. Namun harus disertai dengan langkah-langkah yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan ini sudah dimulai oleh Pak Jokowi melalui ide hilirisasi. Hanya saja ide hilirisasi itu ada momentumnya, dan momentum terbaik itu sebenarnya kemarin sampai hari ini. Misalkan tentang ekosistem mobil baterai, mobil berbahan baku baterai, itu momentumnya adalah hari ini. Kalau itu momentumnya lewat, tentu saja kita menyanyiakan momentum yang sangat baik. Nanti akan ada teknologi-teknologi baru yang bisa saja menggantikan dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu dukungan terhadap ide-ide seperti hilirisasi dari semua stakeholder kita itu harus mulai dirajut. Tadi saya mendengarkan ada paparan dari kebetulan Pak Bahlil Lahadalia tentang bagaimana mendorong hilirisasi supaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal-hal seperti itu harus terus-menerus dieksplorasi supaya kita tidak kehilangan momentum. Yang kedua, ada momentum bagus kita bonus demografi. Kita saat ini sampai tahun 2035, komposisi demografi kita itu yang banyak adalah kalangan usia produktif. Kalau ini juga tidak kita jaga momentumnya, kita bukan mendapatkan manfaat bonus demografi, tetapi justru akan mendapatkan beban demografi karena tenaga produktif kita tidak terserap melalui lapangan kerja yang kita miliki. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, tadi Pak Jokowi menyebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya adalah momentum, Pak Sarmuji ya? Ya. Oke. Baik, saya ke Mas Fikri. Mas Fikri, tadi kita bersama sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Seberapa optimis, Mas, kita harus melihat Indonesia sebagai salah satu dari negara yang akan menjadi superpower ekonomi baru?
Saya cukup optimis ya, tapi dengan beberapa catatan. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sarmuji tadi, kita juga harus mendorong adanya value added. Kita harus jadi sebagai salah satu hub dari global supply chain. Kita tidak hanya harus menjadi eksportir dari barang-barang mentah atau setengah jadi. Kita harus dorong hilirisasi di dalam negeri. Kita harus mendorong adanya manufaktur yang lebih baik di dalam negeri. Dan sejauh ini dengan adanya TKDN, ada beberapa undang-undang terkait dengan cipta kerja dan seterusnya merupakan hal yang juga cukup positif. Tetapi catatannya adalah ada di beberapa kesempatan ya, kadang ada ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untungnya di tahun 2024 ini mungkin ada koalisi yang lebih baik. Saya pikir mungkin ini juga harusnya jadi momentum untuk mendorong nantinya adanya hilirisasi, adanya koordinasi kebijakan yang lebih baik, adanya dorongan sektor fiskal, khususnya distribusi dan alokasi yang juga lebih baik. Di saat yang sama juga yang harus kita pikirkan sekali lagi adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Sarmuji, ada masyarakat kita yang setiap tahunnya masuk ke pasar tenaga kerja yang sangat besar. Pada saat orang yang fresh graduate ataupun apapun namanya yang masuk ke pasar tenaga kerja, tentunya mereka butuh pekerjaan. Sedangkan dependensi rasio kita sekarang udah di 44%. Dan khawatirnya kalau mereka tidak diserap di pasar tenaga kerja, dependensi rasio makin besar. Ada generasi sandwich nantinya. Ada orang yang sangat bergantung pada orang yang bekerja. Ada tax ratio yang sulit untuk ditingkatkan. Artinya apa? Sisi pengeluaran juga nanti sulit untuk ditambah. Artinya trickle down ekonomi dari sisi APBN juga sulit untuk didorong. Makanya catatan lain adalah ya hilirisasi akan jadi hal yang perlu dilakukan segera. Selain juga di tahun 2014 sampai 2024 Pak Jokowi sudah sangat membantu dari sisi distribusi anggaran ataupun mungkin infrastruktur yang lebih baik. Dan kita lihat sekarang dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi anggaran juga lebih baik, resiko inflasi juga lebih turun di Indonesia pada saat ini dengan inflasi kita hanya 1,8%. Bandingkan dengan US saja mungkin 3,2% pada saat ini. Artinya apa? Secara keseluruhan sebenarnya ada resiko di sisi sektor real yang relatif lebih rendah. Tetapi ya sekali lagi memang ada hidden cost yang selama ini dari tahun ya tidak hanya dari Pak Jokowi tapi dari pemerintahan sebelumnya yang juga jadi catatan. Ya seperti tadi ada mungkin koordinasi kebijakan pusat dan daerah yang mungkin tidak selaras, ada ya biaya-biaya siluman dalam tanda kutip yang bisa jadi mendorong adanya investasi di daerah yang lebih rendah dan tentunya bagaimana kita menyerap anggaran seiring dengan kemampuan dari human capital yang ada di Indonesia. Oke, berarti masih ada catatan-catatan yang harus diperhatikan untuk menuju ke superpower ekonomi atau kekuatan pusat dari ekonomi dunia yang salah satunya yang diprediksi adalah Indonesia. Saya kembali ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, tadi Anda sempat membahas mengenai pandemi COVID-19. Ini salah satu tantangan yang sangat luar biasa Indonesia waktu itu. Bukan hanya Indonesia tapi bahkan dunia sepertinya berdarah-darah menghadapi pandemi COVID-19. Bisa Anda ceritakan waktu terjadi pandemi COVID-19 seperti apa sebenarnya alokasi anggaran yang kita tahu waktu itu di otak-atik untuk bisa menutupi hal ini. Bagaimana Pak kalau dari sisi legislatifnya waktu itu? Jadi COVID-19 itu terjadi di saat APBN kita sudah teralokasikan pada semua sektor ya. Jadi sangat rigid. Rigid itu artinya sangat sulit, tidak fleksibel lagi karena sudah alokasinya sudah seperti itu. Jadi tiba-tiba ada COVID-19 di awal tahun dan itu membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa karena ada kebutuhan yang sangat besar dan itu terjadi sangat tiba-tiba. Coba bayangkan ketika kita belum mengalokasikan kebutuhan vaksin, tiba-tiba kita butuh vaksin. Kita tidak mengalokasikan kebutuhan untuk tenaga medis, APD, alat pelindung diri, tiba-tiba semua itu datang dan harus dicukupi dalam waktu yang sangat singkat. Sektor-sektor perekonomian ambruk, harus segera diatasi melalui restrukturisasi. Dari mana duitnya? Nah, istilah Pak Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Nah, tentu saja ini membingungkan kita semua dan kita kalau boleh dibilang panik ya panik, tetapi untungnya koordinasi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia itu berjalan sangat baik.
meskipun melalui tadi saya sebutkan melalui perjuangan, melalui diskusi yang intens, bahkan mohon maaf sebenarnya melalui tekanan-tekanan yang cukup luar biasa agar semua orang paham bahwa kita dalam kondisi darurat, bahwa Indonesia membutuhkan duit. Kita mau berhutang ke luar negeri, itu mau hutang ke negara mana? Karena orang luar negeri pun, negara butuh uang untuk mencukupi kebutuhan karena COVID-19. Ya, itu sesuatu yang sangat dramatis yang waktu itu harus carikan jalan keluarnya. Dan alhamdulillah kita bisa melampaui itu semua. Jadi kita patut bersyukur sekaligus berterima kasih ke tim kabinetnya Pak Jokowi karena berhasil mengatasi pandeminya sekaligus mengatasi dampak perekonomiannya. Oke, jadi memang pergerakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, kemudian dengan DPR dan juga Bank Indonesia, ini salah satu yang dalam tanda kutip bisa menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ya Pak? Oke. Betul, itu krisis yang luar biasa waktu itu. Oke, baik. Saya yang ingin mungkin orang di luar pemerintah nggak memahami betapa sibuknya kita mengatasi krisis APBN waktu itu. Betapa sibuknya waktu terbayang juga karena kami sebagai wartawan juga memberitakannya salah satunya mengenai APBN sangat luar biasa waktu dinamikanya ya Pak. Saya ingin ke Mas Fikri. Mas Fikri, kalau tadi kita membahas mengenai pandemi COVID-19 dan juga alokasi APBN yang berubah sedemikian cepatnya waktu itu, seberapa strategis dan seberapa cepat menurut Anda pemerintah mengambil langkah untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia melalui APBN? Karena kan salah satu kunci dari penyelamatan atau salah satu kunci dari penanganan COVID-19 adalah dengan alokasi APBN. Kalau kami melihatnya sangat cukup baik ya. Kalau melihat dari bagaimana di bulan Maret kita kasus pertama di tanggal 5 Maret, lalu di dalam 3 bulan seterusnya kita sudah ada burden sharing, lalu bagaimana alokasi anggaran dialokasikan untuk kesehatan yang lebih baik, saya pikir mungkin sangat baik ya pada saat itu. Dalam artian mungkin kita hanya kalah dari beberapa negara maju. Karena memang sektor kesehatan kita tidak sebaik mereka. Tapi di saat yang sama yang harus kita juga lihat adalah bagaimana Pak Jokowi dan juga alokasi anggaran di APBN bisa menyelamatkan berbagai orang yang terpapar COVID-19. Kita punya waktu itu ada berbagai wisma atlet yang dijadikan sebagai rumah sakit tambahan dan seterusnya, tambah juga dengan vaksin yang segera bisa dilakukan atau didapatkan oleh Indonesia bahkan dibandingkan India atau Malaysia, dan pada saat yang sama kita juga mencoba membuat vaksin sendiri. Saya pikir itu sangat baik waktu itu. Di saat yang sama di pasar keuangan kami melihat bahwa dengan adanya alokasi anggaran yang lebih cepat, respon kebijakan yang sangat baik, kami melihat bahwa ada kepercayaan publik terhadap pemerintahan pada saat itu yang sangat baik. Di saat yang sama juga ada resiko instabilitas dari pasar keuangan yang juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga di saat yang sama juga kita lihat kenaikan dari apakah itu cost of fund kita dalam bentuk yield, SUN ataupun BI rate relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara peers ataupun mungkin dengan negara maju sekalipun. Oke, jadi bisa kita apresiasi kembali ya penanganan pemerintah di pandemi COVID-19 yang waktu itu kita tidak pernah menduga hal ini akan terjadi di Indonesia, luar biasa. Baik, pemirsa, kita masih akan melanjutkan dialog khusus, dialog spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami dalam dialog 10 tahun Presiden Joko Widodo tentang APBN dan kesejahteraan masyarakat. Bersama narasumber kita kembali di sambungan virtual ada Pak Sarmuji dan juga bersama kami di studio sudah ada Mas Fikri. Saya ingin ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, Anda duduk di sebuah lembaga legislatif yang mempunyai fungsi anggaran dan juga pengawasan. Selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, apa sebenarnya tantangan terbesar yang Anda hadapi? Kalau tadi sempat dikatakan ada COVID-19, apakah ada tantangan lain yang pernah Anda hadapi dan bagaimana cara menghadapinya dalam 10 tahun ini? Karena masyarakat membutuhkan insight tentang ini, Pak. Ya, kalau COVID sudah jelas ya, beserta dampaknya barangkali masih terasa dampaknya sampai sekarang. Restrukturisasi ekonomi
itu juga masih terasa sampai sekarang. Misalkan orang-orang yang menunggak di perbankan itu juga masih harus dibantu sampai sekarang ini. Mereka yang para UMKM yang kemarin tidak bisa membayar iuran perbankannya, tidak bisa membayar tunggakannya di bank sampai saat ini, itu masih menjadi beban dan itu perlu solusi yang permanen menurut saya. Terutama UMKM ya, UMKM yang mereka pasti tidak berniat untuk menunggak angsuran, tetapi karena kondisi perekonomian yang jatuh, mereka betul-betul tidak bisa bangkit. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, mereka tidak bisa lagi memulai bisnis barunya, bahkan tidak dipercaya oleh perbankan, masih ada hambatan karena masih tercatat sebagai penunggak di perbankan. Hal-hal itu pasti masih menjadi kendala hingga saat ini. Padahal negara kita itu butuh leverage factor, butuh pengungkit, yang salah satu pengungkitnya itu apabila banyak tumbuh wira swasta baru atau keberanian mereka yang pernah gagal untuk mencoba kembali bangkit dari bisnisnya. Hal-hal itu yang perlu kita selesaikan hingga saat ini. Tantangan yang lain selain COVID, ya tentu saja masih ada ketimpangan di banyak daerah. Tetapi dengan visi Pak Jokowi Indonesia sentris, sebenarnya itu semua sudah mulai teratasi. Struktur mulai tersebar di berbagai daerah dan ini menimbulkan dampak tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Pariwisata tumbuh dan banyak lagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang tumbuh di banyak daerah. Rasanya memang kalau kita lihat 10 tahun ke belakang ini banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ya Pak, terutama yang di luar Pulau Jawa. Ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Saya kembali ingin ke Mas Fikri. Mas Fikri, ini negara Indonesia sangat besar. APBN yang dikelola juga uangnya ribuan triliun. Sekarang kita berada di masa transisi, era akan perpindahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa rambu-rambu yang harus diperhatikan? Pertama mungkin ya, karena ada kemungkinan kenaikan pengeluaran APBN di APBN, tentunya harus diimbangi dengan pendapatannya juga lebih baik. Jika memang selama ini pendapatan negara hanya tumbuh ya sampai Agustus bahkan minus ya di 2024 dibanding 2023, apalagi nanti jika ada pengeluaran terhadap makanan gratis yang katanya 71 triliun, berarti harus dialokasikan dengan pendapatan juga lebih baik. Apalagi nanti dalam 5 tahun kata Pak Prabowo juga akan ada pengeluaran 400 triliun untuk makan gratis dan seterusnya. Artinya apa? Di saat yang sama harus ada pendapatan yang lebih baik. Pendapatannya dari mana? Paling utama di Indonesia pendapatan dari APBN adalah dari sektor pajak. Tax ratio kita yang 9,2%, kalau kita harus menambah 400 triliun tambahan untuk menstabilisasi pengeluaran, itu artinya kita harus menambah setidaknya tax ratio kita sekitar 12-13%. Artinya ada tambahan sepertiga bahkan dari kondisi saat ini. Sejauh ini yang kita tahu memang yang masuk dalam korteks sistem kita baru 54 juta orang. Padahal di pasar tenaga kerja kita tersedia 120 juta orang yang dijadikan sebagai workforce labor di Indonesia. Dalam artian bahwa kita harus mengejar 70 juta orang lainnya. Dan kebanyakan 70 juta itu baru 3 jutanya yang sektor informal masuk ke korteks sistem kita. Artinya ini yang harus jadi perhatian juga nantinya ke depan. Di samping selanjutnya yang juga akan jadi perhatian adalah bagaimana kita mendorong adanya koordinasi yang lebih baik. Koordinasi ini dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk komunikasi, tetapi juga bagaimana koordinasi antara sektor fiskal, sektor moneter, prudensial, pusat dan daerah, dan seterusnya. Ini juga harus jadi salah satu hal yang nantinya perlu didorong lebih lanjut. Di sisi lain yang juga jadi perhatian adalah tentunya dengan jumlah tenaga kerja yang tumbuh banyak setiap tahunnya, bahkan sekitar 2 juta orang, artinya ini juga harus diserap oleh sektor manufaktur di dalam negeri. Memang ada beberapa yang mengatakan ada deindustrialisasi dan seterusnya, tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ada hilirisasi juga yang didorong oleh Pak Jokowi. Dengan hilirisasi harusnya, dan kita harus jadi salah satu bagian dari global supply chain, ya ini yang harus kita tingkatkan ke depan. Selain juga adopsi teknologi tentunya, karena kalau kita melihat sekarang dengan adanya berbagai AI, industri yang lebih baik, tentunya kita juga harus
catch up dengan hal tersebut. Oke. Sisi lain berarti dengan teknologi yang lebih baik tentunya sektor pendidikan yang lebih baik juga harus ditingkatkan. Dengan indeks pembangunan manusia kita sekarang di 73,8 itu memang sangat baik jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya, tapi pada saat ini kita nomor 112 secara global. Oke. Jadi masih banyak hal yang harus kita tingkatkan dari sisi pendidikan, kesehatan, harapan hidup, kesejahteraan, kemiskinan, dan seterusnya. Yang saya pikir mungkin ya harapannya dengan makan gratis, tentunya gizi lebih baik, tentunya ada pendidikannya juga didorong lebih baik, tentunya harapan dengan adanya pembangunan manusia yang lebih baik juga akan jadi hal yang patut kita tunggu nantinya ke depan. Oke, jadi selain penerimaan dari negara, kualitas SDM juga benar-benar menjadi perhatian dalam rambu-rambu alokasi APBN 2025. Baik, pemirsa, kita akan melihat bagaimana satu pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai RAPBN 2025 berikut ini. Kita saksikan bersama. Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. Dan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan, diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM. Sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, pemirsa, itu dia tadi pidato dari Presiden Joko Widodo. Saya ingin ke Pak Sarmuji kembali. Pak Sarmuji, ini pidatonya disampaikan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2024 di DPR RI pada saat pidato RAPBN 2025. Banyak program tadi yang sempat dipaparkan, salah satunya adalah makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024. Pak Sarmuji, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana ini nanti dampaknya terhadap APBN, karena tadi sempat disebutkan oleh Pak Jokowi, program makan bergizi gratis ini nantinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lainnya seperti UMKM dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, semua program yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah program pengeluarannya. Jadi makan yang gratis, pendidikan link and match dan sebagainya itu berbau keluar duit. Pertanyaannya, kalau itu semuanya berbiaya, uangnya didapat dari mana? Karena itu tadi memang ada dampak perekonomiannya, tentang makan siang gratis. Pasti ada ekonomi yang berputar dan kita memang menginginkan pemerintah memikirkan sejauh mana satu sumber daya ekonomi itu bisa dipakai berkali-kali kalau bisa berputar, sehingga
itu meningkatkan nilai tambah dari satu sumber daya ekonomi. Tetapi pertanyaannya tadi adalah dari mana duitnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fikri tadi itu. Menurut saya di samping tadi program yang berbau pengeluaran, kita perlu memikirkan dan pemerintah harus menemukan satu leverage faktor, satu faktor pengungkit baru bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara. Kalau kita hanya mengandalkan yang itu saja, saya khawatir rakyat Indonesia merasa kok kami diperas terus ya. Oke. Jadi harus mulai dipikirkan satu pengembangan supaya alternatif penerimaan negara kita itu bisa bertumbuh tanpa memberatkan orang yang sudah setia memberi penerimaan kepada negara. Misalkan tentang hilirisasi, perbankan kita belum tertarik untuk melakukan pembiayaan, itu harus didorong supaya perbankan kita tertarik untuk pembiayaan, supaya tercipta ekosistem baru yang itu mendorong tumbuh perekonomian dari sektor-sektor yang tidak itu saja. Oke, bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dari sektor yang tidak itu saja. Mas Fikri, kalau tadi kita telah melihat bersama pidato Presiden Joko Widodo tentang era APBN 2024, ada beberapa program yang sempat disebutkan. Bagaimana komentar Anda tentang hal itu? Saya melihat cukup positif ya. Dan yang mungkin yang jadi hal yang sering dilupakan oleh orang, ada target pembangunan yang namanya nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Dua-duanya adalah term of trade dari petani dan juga nelayan. Artinya daya beli mereka juga diperhatikan di APBN sejak tahun 2019 sampai 2024. Saya pikir mungkin ini hal yang juga cukup positif untuk mendorong ya adanya distribusi di APBN kita. Di samping juga target pembangunan yang juga lebih merata nantinya. Hal yang juga perlu juga dilihat adalah adanya APBN kita atau realisasi anggaran dikeluarkan setiap bulannya sejak tahun 2019. Saya pikir mungkin itu adalah salah satu hal yang menjadi dorongan bagaimana kita sangat percaya terhadap sektor fiskal kita. Ada kredibilitas, ada akuntabilitas di situ. Dan itu hal yang saya pikir sangat positif di Presiden Jokowi sekarang. Ke depan saya pikir mungkin dengan adanya komunikasi yang juga lebih baik, adanya akuntabilitas, kredibilitas, dan seterusnya juga akan lebih baik. Di samping juga target pembangunan yang lebih merata tentunya akan jadi hal yang juga semakin positif. Di samping juga sekali lagi harus adanya dorongan terhadap human capital, adopsi teknologi, hilirisasi, dan seterusnya yang juga akan diharapkan akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena dengan pengeluaran anggaran dari Pak Prabowo saja sebenarnya itu dengan 71 triliun ada tambahan 0,2% dari PDB, pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Jadi ya sekarang bagaimana kita mendorong dari nilai tersebut menjadi daya ungkit seperti dikatakan oleh Pak Sarmuji atau mungkin multiplier effect yang lebih besar nantinya bagi ekonomi kita tentunya. Oke, multiplier effect ini menjadi hal yang juga sangat kita harapkan ya untuk pemerintahan kedepannya. Terakhir, saya ingin ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, sebagai orang yang duduk di lembaga legislatif, mungkin kami ingin sedikit pandangan Anda. Bagaimana Anda melihat alokasi serapan APBN dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia selama 10 tahun belakangan ini? Itu bisa dilihat ya dari beberapa indikator-indikator ya. Kesejahteraan itu kan ada ukuran-ukurannya. Misalkan indeks pembangunan manusianya meningkat, rasio Gini kita mulai pelan-pelan mulai turun, meskipun ini sesuatu yang tidak mudah ya. Angka pengangguran kita pasca COVID itu juga menurun cukup signifikan. Itu menandakan bahwa APBN kita itu digunakan relatif baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Saja ini butuh usaha yang terus-menerus, tidak bisa kita hanya mengandalkan 10 tahun terakhir, tetapi ini perlu dilanjutkan. Rasa-rasanya Pak Prabowo itu memiliki komitmen terutama di tim ekonominya untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang telah dicapai oleh Pak Jokowi. Oke, baik, itu adalah
pemaparan dan juga apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo mengenai APBN dari sektor ekonomi dan juga pertumbuhan di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada narasumber kita Pak Sarmuji, anggota DPR periode 2019-2024 dan juga Mas Fikri Permana, ekonom senior KB Valburi Sekuritas. Dan itu dia tadi pemirsa pemaparan dari dua orang narasumber kita yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Dan demikianlah dialog spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam, sampai jumpa.